Oke, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Pak ya, di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ke-17 bulan Sya'ban ini, masih 17 ya Pak ya. Sya'ban 18 ya. 17 ya. Nah, ini bentar lagi kita Ramadan. Insyaallah pembahasan kita melenceng sedikit dari biasanya ya. Kita masuk pembahasan tentang Ramadan ini. Kalau fikihnya dibahas ya lama, nggak mungkin cukup waktunya Pak. Nanti akan kita bahas fikih itu sesuai dengan urutan kitab nanti. Nanti kita akan membahas puasa secara utuh dari A sampai Z. Kalau ini sekarang dan pertemuan selanjutnya 2 kali pertemuan mungkin kita akan mengingatkan saja seputar hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Kalau malam ini kita akan melihat apa saja amalan-amalan yang nanti bisa kita optimalkan di bulan Ramadan ya Bu ya. Nah, Pak ya. Nah, insyaallah. Itu yang kita bahas di malam hari ini. Kemudian selawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Ramadan itu bulan ya Pak ya, yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Semua orang beriman, mukmin sejak dahulu kala Bu Pak ya, dari ulama generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in itu kan salaf, generasi terbaik umat ini ya. Sampai sekarang ya, itu selalu menjadi penantian umat Islam Pak, Ramadan itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu, bulan Ramadan sendiri itu afdhalus syuhur Pak. Sebaik-baik bulan. Sebaik-baik bulan itu ya bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu ada afdhalul layali. Afdhalul layali itu artinya malam terbaik ya. Ada malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung-hitung secara matematika ya berarti sekitar 80-an tahun ya Bu. 83 tahun. Ya, berarti usia kita umat Nabi itu kalau dalam hadis riwayat itu kan dikatakan 60, cuma 70 tahun ya Bu ya. Pak. Umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku 60 70 tahun. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu dapat kita Bu ya, berarti lewat usia kita Bu. Usia manusia normal ya. Normal umatnya Nabi Muhammad 60-70 tahun. Kalau umat Nabi sebelumnya ya, jangan ditanya, ratusan. Nabi Nuh 950 tahun beliau. Ya. Nabi Ibrahim kan 140-an tahun usia beliau itu. Jauh dari kita. Kita itu 60-70 tahun. Cuman kita diberi kelebihan di situ. Ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu bukan malam yang sekilas Pak ya. Jadi jangan kita bayangkan dia cuma lewat sebentar gitu. Lewat dari awal sini, misalnya dari Jalan Solo masuk ke Jalan Godean sini, nggak begitu. Sepanjang malam itu, Lailah itu kan semalam Pak. Dari terbenamnya matahari sampai fajar namanya Lailah, satu malam. Makanya kalau sampai semalam itu kita banyak ibadahnya itu kali aja berlipat. Kalau dihitung matematika nggak ada hitungannya itu Pak. Makanya di 10 malam terakhir itu kan kita memang disunnahkan untuk
Kalau bisa menghidupkan malam. Ahyal lail, Nabi begitu. Kalau udah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'dzarahu, dikencangkan ikat pinggangnya. Kemudian wa aiqadha lailahu, dibangunkan anak istrinya, Pak. Ya, disuruh ibadah maksudnya. Kemudian wa ahyal lailahu, dihidupkan malamnya, bukan berarti enggak tidur tapi sebentar. Malamnya dihidupkan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang seharusnya kita tunggu-tunggu, Pak. Kalau misalnya Bapak ada usianya yang 60, berarti puasa kemungkinan mendapatkan, kalau misalnya aktif berpuasa berarti udah berapa kali, Pak? 50-an kali, Pak. Kalau yang usia 60 lah, kalau taruh usia 10 tahun udah berpuasa. Ada yang usia 6 udah puasa, Pak. Berarti udah 50 kali Ramadan. Kemudian Allah berikan kemudahan, saya dapat Lailatul Qadar 50 kali 80 tahun, Pak. 400 tahun usia ibadahnya, itu ibadahnya. Kayaknya itu nggak akan kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu serius kita ininya, Pak, menghidupkan malam itu. Menghidupkan malam itu kita serius. Kita lihat sekarang beberapa dalil, Pak, menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib ya. Ini jelas kita udah tahu, Pak ya. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang menyaksikan hadir ketika bulan Ramadan itu masuk, maka puasailah. Kewajiban kita Bapak berpuasa. Kemudian dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, bunyal islamu ala khamsin, ya. Islam itu tegak di atas 5 perkara yang kita kenal dengan rukun Islam itu ya, syahadat ya. Syahadati alla ilaha illallah, saksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, kita menegakkan salat ya, 5 waktu sehari semalam ya. Wa itaiz zakat, kemudian mengeluarkan zakat, wal haji, dan haji, wa siyami Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi hukumnya wajib, Pak, enggak ada khilaf di kalangan para ulama, dan enggak seharusnya seorang muslim meninggalkan puasa itu, Pak. Enggak seharusnya, karena dia wajib sifatnya ya. Apalagi mengingkari kewajibannya hukumnya haram. Ya, ada orang yang berpuasa misalnya, tapi dia mengatakan hukumnya enggak wajib, itu berarti puasanya enggak sah, dia malah bisa keluar dari Islam gara-gara ucapannya itu, Pak. Misalnya saya bilang, saya puasa ya, Pak, misalnya Ramadan, kemudian saya bilang puasa Ramadan itu enggak wajib gitu. Itu dia amalannya dengan sendirinya batal itu, Pak. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban dalam agama. Sama kayak orang sholat, Pak. Dia sholat, cuman dia mengatakan sholat itu enggak wajib. Itu buruk sebenarnya, Pak. Jauh lebih buruk daripada orang yang mengakui sholat itu wajib, kemudian karena dia malas-malasan, kalah sama hawa nafsunya, kemudian dia enggak sholat. Yang satu masih mengakui walaupun dia enggak menjalankan. Yang kedua, dia enggak mengakui kewajibannya, sehingga kalau dia mengerjakannya enggak ada gunanya sama sekali. Itu namanya kekufuran pemikiran, Pak. Kufur i'tiqadi. Kufur keyakinan itu kan lebih parah daripada kufur amalan, Pak. Kufur keyakinan itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu adalah kewajiban ya, kewajiban rukun Islam yang ke-3, 4 ya, Pak ya, intinya itu. Kalau ketiga sebagian, keempat dalam riwayat. Kalau ini riwayatnya menempatkan yang kelima, tapi kelima ini bukan berdasarkan urutan ini ya. Kemudian apa fadilah, Pak, di bulan Ramadan itu? Ya. Fadilah kita berpuasa ya, ibadah di bulan Ramadan, Pak, dikatakan man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan. Imanan itu artinya, Pak, imanan itu bukan sekedar keyakinan ya. Imanan itu mencakup 3 hal itu. Imanan wahtisaban itu. Imanan pertama adalah ya terhunjam di dalam hati itu. Ya, kita memang meyakini itu di dalam hati kita, itu beriman, Pak. Kemudian terucap di lisan kita, kemudian diamalkan oleh jawarih kita, itu baru masuk ke dalam imanan itu. Jadi kita melakukan puasa itu memang keyakinan di dalam hati,
Kemudian kita niatkan, kan puasa Ramadan itu puasa wajib diniatkan dari malam harinya, Pak. Malam yabit as-siyam minal laili fala siyama lahu. Siapa yang enggak meniatkan puasa dari malam hari, maka enggak ada puasa baginya. Maka sejak awal malam kita berpuasa. Berniat puasa. Kalau puasa sunnah tiba-tiba enggak ada masalah. Tiba-tiba pagi enggak ada makanan kemudian niat puasa boleh. Masya Allah. Makasih, Pak. Berjenengan yang Oke, jadi itu. Jadi kita berkewajiban untuk berpuasa. Jadi man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan iman itu 3 hal, Pak ya. Hati, lisan dan perbuatan. Wahtisaban itu artinya ikhlas. Ikhlas melakukannya lillahi ta'ala. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan iman karena Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas melakukannya, maka Allah ampunkan dosanya ya. Ma taqaddama min dzambihi, Pak. Apa yang dosa-dosa, semua dosa yang kita lakukan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi melakukannya dengan keimanan ya, Pak, dan plus keikhlasan. Kemudian sekarang kita lihat, Pak, ini yang menjadi tema utama kita sebenarnya di malam hari ini. Apa saja amalan-amalan utama yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan, Pak? Apa amalan-amalan terbaik, amalan-amalan utama, amalan-amalan prioritas ya, utama, Pak, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita minum dulu, bismillah. Yang pertama, Pak, yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan itu sedekah memang. Jadi amalan paling utama yang nomor 1 itu. Nanti ada 5 amalan utama di bulan Ramadan itu, Pak. Amalan itu sebenarnya banyak di bulan Ramadan. Semua amalan itu banyak pahalanya di bulan Ramadan. Cuman ada yang utama, Pak. Karena saking banyaknya nggak mungkin semuanya kita kerjakan. Pertama, ya sedekah itu. Sedekah itu, Pak, sedekah itu di luar Ramadan sendiri itu ya sudah utama sebenarnya. Sedekah itu di luar Ramadan itu sebenarnya sudah utama dengan sendirinya. Kalau Abu Bakar itu menyebutnya dengan dalilun ala sidqi imanil mar'i. Dalil, bukti kebenaran iman seseorang itu memang dengan sedekah itu, Pak. Makanya dari kata sedekah itu kan sodaqah, ya, benar, membenarkan iman seseorang. Dalil, buktinya itu. Makanya para ulama dahulu juga mengatakan begitu. Kalau kita melihat orang nih, Pak, gampang, banyak sedekahnya memang. Bahkan mungkin dalam kondisi sulit dia masih bersedekah, itu berarti nggak perlu dikeragui keimanannya itu, Pak. Nggak perlu dikeragui keimanannya ketika itu. Pembuktian itu, Pak, sedekah itu. Kenapa? Karena dalam diri kita ini, Pak, ada seorang orang alim ya, orang Mu'tazilah, tapi alimnya, ulamanya Mu'tazilah itu namanya Jahiz. Beliau punya kitab namanya Al-Bukhala. Beliau menjelaskan itu, Pak, salah satu sifat dasar bawaan kita itu, Pak, itu namanya al-bukhlu, bakhil. Jadi bakhil itu sifat bawaan kita, Pak. Semakin banyak duit kita itu sebenarnya semakin bakhil gitu. Jadi semakin banyak duit kita semakin bakhil. Jadi itu sifat bawaan kita. Semua manusia punya sifat itu. Semua manusia punya sifat itu. Nah, cuman ya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sifat yang ada di dalam diri kita itu, Pak. Sifat bakhil itu kita uji dengan sedekah itu. Jadi kalau seandainya kita mukmin diuji ya, sedekah apa enggak gitu. Orang sedekah itu kan bukan berarti enggak suka harta, Pak. Orang yang sedekah itu bukan berarti enggak suka harta. Semua orang suka harta. Zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah itu. Kita fitrahnya itu suka kepada harta, benda, wanita, anak-anak, itu suka. Ya. Berarti jangan kita mengira kalau orang yang banyak sedekah itu dia enggak suka harta. Dia suka harta, cuman dia mengalahkan sedekah. Apa namanya? Sifat bakhil yang ada di dalam dirinya itu.
Jadi sedekah itu ujian keimanan, Pak. Ujian keimanan bagi kita. Berat enggak? Ya berat memang. Ya, jadi sedekah itu bukti. Maka kalau kita melihat orang ringan sedekahnya, walaupun mungkin dalam kondisi sulit, Pak. Kan sedekah itu bukan dinilai dengan besarannya sebenarnya, tapi tingkat kesulitannya, Pak. Orang yang memiliki uang 1 juta, mengeluarkan 10.000 berat mungkin. Atau mengeluarkan 100.000 berat bagi orang yang uangnya miliaran, 100.000 itu gampang bagi mereka. Maka yang dinilai itu oleh Allah Ta'ala itu adalah tingkat kesulitannya. Yang dikatakan ajruki, kata Rasulullah kepada Aisyah, ala qadri nasibiki, ya. Pahalamu sesuai dengan kadar kesulitanmu. Sedekah juga begitu, Pak. Kan sedekah itu di luar Ramadan itu sudah afdal. Di dalam Ramadan itu lebih afdal lagi, Pak. Afdal lagi. Pembuktian keimanan itu di situ, Pak. Pembuktian keimanan. Karena kita sendiri itu semuanya punya sifat bakhil itu. Bawaan kita itu bakhil itu. Makanya doa apa? Salah satu doa yang kita baca pagi dan sore itu, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku, ya Allah, aku memohon berlindung kepadamu dari hammi. Hammi itu artinya gelisah. Gelisah apa? Gelisah masa depan, Pak. Ya, kadang-kadang kita galau, misalnya punya anak. Anak saya nanti kalau udah besar jadi apa? Ya. Kalau saya nanti misalnya sudah tua, jangan-jangan hidup saya nggak jelas. Itu kan kalau dipikirkan bisa, kalau orang Arab dulu nyebutnya itu, Pak. Alham itu apa namanya? Kegelisahan itu bisa jadi membuat orang meninggal itu. Ya, bisa meninggal gara-gara itu. Pikir terus pikir. Padahal belum terjadi gitu. Makanya doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan itu sesuatu yang sudah berlalu. Maka nikmatnya lupa di situ. Lupa itu walaupun satu sisi ada sisi intinya, Pak, sisi berkurangnya, tapi lupa itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau kita nggak ada lupa, Pak, ya mungkin tiap hari kita bersedih ingat orang tua meninggal, ingat pernah ditipu orang misalnya. Itu kan doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Wal kasal malas-malasan. Doanya Nabi itu, Pak. Itu dalam riwayat Anas yang paling sering diulang itu. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni penakut. Penakut, kita berlindung pada Allah dari sifat itu. Juben itu seharusnya mukmin enggak juben ya. Juben. Wal bukhl itu yang bakhil itu. Karena sifat bawaan kita itu bakhil itu, Pak. Sifat bawaan kita. Jadi kita semakin banyak harta sebenarnya semakin bakhil kita. Makanya ujiannya kalau yang punya harta itu ya sedekah itu. Makanya kita bilang tadi orang yang sedekah itu bukan berarti enggak butuh duit sebenarnya. Dia butuh duit, cuman dia tahu bahwasanya ya, apa yang Allah berikan lebih baik. Wa uzbika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dari ghalabatid dain itu artinya lilitan hutang. Wa qahrir rijal itu tekanan orang, Pak. Kita kan kalau ada hutang itu ditekan debt collector misalnya itu, kreditan ada, jadi ditekan orang itu nauzubillah min zalik itu bikin stres itu, Pak. Makanya doa Nabi kata Anas bin Malik yang sering-sering diulang itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ada, Pak, zikir pagi sore itu, Pak. Zikir yang pagi sore. Itu ada buku kecil atau buku banyak bentuknya. Al-Azkar Imam Nawawi juga ada itu. Al-Azkar, buku Al-Azkar Imam Nawawi agak besar. Ada yang kecil pagi dan sore. Ada punyanya Syekh Salim Al-Qotoni, manapun. Yang penting itu dibaca, itu yang paling pokok sebenarnya. Mau pakainya Al-Banna, Al-Banna bisa juga, yang kecil itu. Intinya dibaca itu, Pak. Pagi dan sore. Ba'da subuh sampai ba'dal, setelah itu ba'da maghrib atau sebelum maghrib kita baca itu. Salah satu doa yang sering doa Nabi itu, Pak. Makanya itu tadi kita balik ke sedekah lagi. Sedekah itu salah satu ujian keimanan bagi kita. Itu di luar Ramadan. Di Ramadan lebih mulia lagi, Pak. Dalam hadis dikatakan, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Sedekah terbaik itu ada di bulan Ramadan. Sedekah itu sebenarnya udah baik, Pak, Bu, ya. Tapi terbaiknya di bulan Ramadan. Rasulullah kalau di luar Ramadan pernah kita sampaikan, kalau ada seseorang meninggal misalnya punya warisan, kata Rasulullah itu warisannya bagi ahli waris, kalau ada hutang biar saya yang nanggung, kata Rasulullah. Itu kata Rasulullah kalau ada duitnya, Pak. Tapi kalau nggak ada ya bayar sendiri, berarti. Tapi kalau Rasul punya duit gitu.
Di bulan Ramadan itu Rasulullah lebih dermawan lagi daripada itu, Pak. Lebih dermawan dalam hadis itu seperti angin berhembus. Angin berhembus kan nggak milih-milih orang, Pak. Berhembusnya kencang, nggak bisa ditahan angin itu. Nah, salah satu bentuk sedekah di bulan Ramadan itu, Pak, memperbukakan orang yang berpuasa. Ini kan rata-rata masjid nyiapin takjilan itu. Nah, itu masuk ke situ tuh, Pak. Nah, dalam hadis dikatakan man fattara shaiman, siapa yang memperbukakan orang yang berpuasa, kutiba lahu mislu ajrihi, ditetapkan baginya pahala semisalnya, la yang kusu min ajrihi syai'un, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Kayak kita di masjid Al-Ikhlas ini, Pak, jamaah misalnya yang yang ikut berbuka, taruh berapa ya, 50 saja, atau sekitar itu ya, itu kurang sedikit lebih lah gitu ya. Nah, kita bayangkan aja, Pak, Bu, ya, 50 satu, semuanya pahalanya kita dapatkan. Ya, dapatkan. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Nah, gitu. Itu kan kalau dihitung-hitung begitu, Bu. Tapi kan pahala Allah lebih banyak daripada itu sebenarnya. Cuma kalau dihitung itu seperti itu. Kita bayangkan saja gitu, misalnya ibu sedekahnya menyediakan takjil di beberapa tempat, sekian orang yang makan gitu. Itu kan nggak harus makanan besar seharusnya, ya nggak harus begitu. Baik, semakin banyak, semakin bagus kan. Tapi di dalam hadis lainnya dikatakan itu walaupun dengan makanan dan minuman itu, bahkan pokoknya memperbukakan orang, Pak, dengan air putih sekalipun itu masuk di situ. Itu termasuk fattoro itu, Pak, memperbukakan itu kayak ibu-ibu menyediakan makanan di dapur, memasak itu sore itu masuk ke dalam fattoro juga itu, Pak. Atau panitia takmir sibuk khidmah melayani jamaah yang mau berbuka menyediakan, itu masuk dalam fattoro juga itu, Pak. Pahala dapat juga itu. Jamaah banyak yang dilayani, disediakan bikinin minumnya, sibuk gara-gara itu, Pak ya. Nah, itu dapat pahala juga itu, Pak. Itu termasuk memperbukakan itu. Maka pahala ibu-ibu yang panitia Ramadan itu banyak, Pak. Ya, walaupun nggak digaji, gajinya Allah itu, Pak. In ajriya illah Allah. Pahala aku di sisi Allah lah gitu. Itu prinsipnya itu, Pak ya. Jadi pahalanya banyak. Jadi termasuk itu. Jadi takjilan itu masuk di situ. Nanti sahur gimana? Sahur itu ya kalau nggak masuk ke dalil, ya masuk ke dalam keumuman sedekah itu. Sedekah nggak ada yang sia-sia di Ramadan itu, dihitung, Pak. Berlipat ganda. Dalam hadis Tabrani juga dikatakan, Pak, man fattara shaiman, siapa yang memperbukakan orang yang berpuasa, ala ta'amin, dengan makanan, wa syarabin, minuman, min halalin, dari yang halal. Dari yang halal ya, jangan sampai keluar dari halal. Karena kenapa? La yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah enggak menerima sedekah dari segala bentuk pencurian, penipuan, korup, itu enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya, Pak, kita memperbukakan tadi dengan makan atau minum dan sejenisnya, maka shollat alaihil malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan. Malaikat mendoakannya di setiap saat di bulan Ramadan. Setiap saatnya, Pak. Sehari, sebulan 30 hari. Seharinya 24 jam, 1 jamnya 60 menit. Per detiknya itu didoakan oleh malaikat. Doa malaikat kan bukan beda dengan doa kita. Doa kita kadang diterima, kadang ditolak. Doa malaikat nggak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kan doanya malaikat itu membuat kita didoakan itu. Rahmatnya Allah turun. Malaikat itu kan membuat tenang. Kita pernah menyampaikan kenapa majelis ilmu kayak gini ini, masjid itu nyaman untuk kita duduk di sini, Pak. Bahkan kita mungkin nyaman tidur kadang-kadang di masjid itu. Kenapa? Karena malaikat hadir di tempat-tempat ketaatan itu, Pak. Kalau seandainya kita nggak nyaman di rumah, bisa jadi malaikat nggak masuk ke rumah kita itu. Gara-gara mungkin bisa jadi ada patungnya. Ada patung orang yang hidup, Pak. Atau ada gambar lukisannya. Kalau foto masih diperbedakan oleh para ulama karena dianggap bukan lukisan tapi pantulan gambar. Tapi yang jelas yang disepakati itu kayak patung, anjing. Itu kan menghalangi malaikat itu, Pak. Ya, kalau mungkin nggak nyaman di rumah, mungkin salah satu sebabnya itu. Makanya kita perlu ngaji di rumah itu mendatangkan malaikat. Sholat, kan pernah yang bahasan kita itu, selain sholat wajib di rumah, sholat sunnah di rumah, di sholat wajib di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Biar rumahnya dimasuki oleh malaikat. Nyaman rumahnya, Pak. Karena kalau di mana malaikat hadir, di situ membawa ketenangan.
Kan dia turun dengan rahmatnya Allah, dengan sakinah itu. Dalam hadis kan begitu. Ya. Kayaknya di sini damai di masjid itu. Di rumah kita ya kalau kita menggunakannya malaikat hadir di situ damai berarti. Ya. Malaikat hadir di situ ya, membersamai orang-orang beriman itu Pak ya. Maka didoakan Pak, kita balik lagi. Jadi orang yang memperbukakan orang berpuasa itu didoakan oleh malaikat sehingga mendapatkan ketenangan, rahmat ya. Allah berkahi segala kehidupannya. Kemudian wasalla alaihi Jibril lailatul qadar. Didoakan secara khusus oleh malaikat di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar malam terbaik, didoakan oleh malaikat terbaik, pemimpinnya para malaikat. Kalau nabi itu kan Sayyidul Anbiya, Pak, pemimpinnya para nabi. Kalau Jibril itu Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Didoakan khusus di malam Lailatul Qadar bagi orang yang memperbukakan orang yang berpuasa. Makanya di bulan Ramadan itu Masya Allah berlimpah sekali sebenarnya. Pak, setiap masjid apa ya kita minimal kita mengambil kontribusi kita di situ, Pak, ngambil pahala. Kalau nggak mampu dengan harta, dengan tenaga itu tadi, Pak, itu udah masuk di situ, udah masuk di situ. Yang pertama Pak bisa kita optimalkan. Yang kedua yang bisa kita optimalkan nanti di bulan Ramadan itu Pak, qiyam Ramadan. Ya. Qiyam Ramadan, menghidupkan Ramadan itu Pak. Ya, menegakkan Ramadan. Qiyamul Lail pernah kita sampaikan artinya Qiyamul Lail itu mencakup semua sholat ibadah yang kita lakukan mulai dari ba'dal isya sampai matahari fajar masuk sholat subuh itu kan batas Qiyamul Lail itu. Maka sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat malam hari, ya sholat taubat di malam hari, sholat mutlak misalnya, sunnah mutlak kita kerjakan di malam hari itu masuk ke dalam Qiyamul Lail, Pak. Makanya dalam riwayat itu dikatakan rugi kalau seandainya kita malam berlalu Ibu ya, kemudian enggak satu rakaat pun kita kerjakan. Pernah kita sampaikan itu ya. Kita waktunya mungkin bangun jam 4, kemudian satu rakaat pun enggak kita kerjakan sampai azan subuh, itu kan rugi sekali. Malam berlalu kemudian enggak ada qiyam yang kita lakukan. Nah, di bulan Ramadan itu Pak ada Qiyamul Lail khusus Ramadan ya. Bagian dari Qiyamul Lail juga. Ya, karena dikerjakan setelah Isya, tarawih. Tarawih kan nggak boleh sebelum Isya. Ya. Kalau kita belum Isya nggak boleh tarawih, berarti harus Isya dulu karena dia masuknya adalah Qiyamul Lail ya. Isya dulu baru tarawih. Nah, kita jaga itu. Hukumnya sunnah, Pak. Mau kita pakai pendapat manapun ya, mau pendapatnya 2, mau 4, mau 8, mau 20, atau dalam mazhab Maliki 36 itu enggak ada masalah sebenarnya. Yang masalah itu kalau kita malam berlalu, Ramadan habis, kemudian kita enggak qiyam tarawih sama sekali. Masalah gitu tuh enggak usah diperdebatkan. Yang perdebatkan itu kalau enggak sholat sama sekali itu. Walaupun sunnah hukumnya sunnah, berkelahi hukumnya haram, Pak ya. Berdebat haram, jangan sampai kita gara-gara itu melakukan haram ya, berkelahi gara-gara itu. Lakukan saja lah. Kalau kita masjidnya terbiasa dengan segitu ya lakukan seperti itu. Enggak ada masalah selama tidak melanggar hadis ya. Kalau selama ada dasarnya lakukan saja itu. Penting kita melakukan itu. Nah, dan selesaikan bersama imam kalau Qiyamul Lail itu Pak. Tarawih itu. Jadi jangan sampai kita tarawihnya ikut kemudian witirnya pulang ya. Kalau bisa selesaikan dengan imam itu. Enggak ada masalah kalau seandainya nanti malam kita mau tahajud lagi. Yang enggak boleh itu apa? La witrani fi lailatin. 2 kali witir dalam semalam yang enggak boleh ya Bu ya. Kalau kita sudah witir ya udah nanti mau tahajud lagi enggak ada masalah. Nanti malam mau sholat hajat sebelum masak sahur ibu-ibu misalnya mau sholat tahajud dulu 48 rakaat enggak ada masalah. Yang penting witirnya jangan diulang 2 kali. Jadi tuntaskan aja bersama imam di masjid itu. Ya, 8 atau 20 atau witirnya tuntas selesai. Kemudian nanti mau sebelum sahur atau pas sahur mau ditambahkan ya silahkan saja. Yang penting jangan lawitrani bilailatin. Itu qiyam Ramadan itu Pak. Apalagi 10 hari terakhir nanti. Nah, itu lebih dihidupkan lagi. Dalam hadis Nabi dikatakan man qoma Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhlas, tughfirolahu Pak, diampunkan dosanya. Di qiyam Ramadan dihidupkan malam Ramadan itu Pak. Kita isi dengan ibadah-ibadah, Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi sedekah, yang kedua qiyam Ramadan,
terkhusus tarawih itu jangan ditinggalkan karena tarawih nggak ada di selain Ramadan. Cuman ibadah tahunan itu tarawih itu, Pak. Ya, sunnah hukumnya ya, memang sunnah, cuman jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Jangan kita tinggalkan. Selesaikan bersama imam, Pak. Kemudian yang berikutnya, Pak, tilawah Al-Quran. Nah, ini dia. Al-Quran dengan Ramadan itu nggak bisa dipisahkan. Al-Quran dan Ramadan nggak bisa dipisahkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran di situ. Ya, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran di situ. Maka Al-Quran dengan Ramadan itu nggak bisa dipisahkan. Jangan kita beralasan dengan sibuknya, Pak. Justru sebenarnya Al-Quran itulah yang membuat waktu kita menjadi barokah. Dahulu ada ulama hadis, pernah kita ceritakan, pernah dengar juga saya menyampaikan di sini. Ketika dia membaca Al-Quran di awal harinya, itu banyak masalah hadis yang bisa diselesaikan. Ketika dia beralasan sibuk, banyak pekerjaan, kemudian nggak baca Al-Quran, satu masalah pun nggak selesai, Pak. Jadi kita misalnya, kita beralasan banyak pekerjaan gitu ya. Kemudian kita nggak baca Al-Quran sama sekali, bisa aja pekerjaan itu nggak kelar-kelar gitu, Pak. Coba baca mulai dengan Al-Quran dahulu, bisa barokah waktu kita. Jangankan satu pekerjaan, bisa jadi banyak pekerjaan selesai dengan itu. Itu kan barokah itu artinya. Waktu kita bisa jadi sama-sama 24 jam, Pak. Cuman ada orang yang 24 jam itu bisa banyak pekerjaan selesai. Dan dalam pikiran orang tuh nggak bisa masuk akal selesai segitunya. Gitu ya. Ada orang yang waktunya sempit sekali. Udah 24 jam minta waktu tambahan kalau bisa. Karena pekerjaan satu nggak kelar-kelar. Udah pusingnya dari rumah, itu karena berkah ya, Pak. Makanya Al-Quran itu sebenarnya berkah. Al-Quran itu barokah, Pak. Kemudian kita membacanya di bulan yang diberkahi juga, bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan Al-Quran itu sudah berkah. Tambah bulan Ramadan bulan barokah. Qurannya berkah, kemudian bulannya barokah, kemudian kita yang membacanya juga barokah. Ya kumpulan barokah semua ya, Pak. Itu yang kita sampaikan barokah itu. Barokah itu kan inti hidup kita, pernah kita sampaikan itu. Nah, kita mau makan doanya Allah barik lana. Karena memang berkahnya itu. Pernah ceritanya Imam Syafi'i itu, Pak. Imam Syafi'i yang terkait barokah itu. Imam Syafi'i suatu hari muridnya ngadu ya. Ngadu, wahai guruku Imam Syafi'i, gaji saya 5 dinar enggak cukup ya. Enggak cukup untuk menghidupi keluarga saya. Kata Imam Syafi'i minta 4 gitu. Minta 4. Dia enggak nanya, cuma minta, karena guru yang bilang begitu, dia 4 dinar gaji. Besoknya lapor lagi, wahai guruku Imam Syafi'i, 4 dinar enggak cukup. Minta 3 kata Imam Syafi'i. Ketika 3 enggak lama setelah itu dia pulang, Pak. Alhamdulillah sekarang cukup wahai guruku Imam Syafi'i gitu. Yang menjadi masalah bagi saya itu kenapa engkau nyuruhnya kurang bukan nyuruh nambah gitu. Seharusnya nambah, Pak. Kata Imam Syafi'i berarti yang berhak engkau dapatkan itu 3 dinar gitu. Yang 2 dinar itu enggak halal bagi engkau itu berarti. Bisa jadi ada hak yang tidak engkau tunaikan di situ. Itu barokah itu gitu, Pak. Barokah itu harta yang barokah itu. Kadang-kadang kan kita ngelihat ada orang yang mungkin gajinya di bawah UMR gitu, Pak. Nggak masuk akal gitu. Tapi anak-anaknya kuliah semua. Hidupnya kayaknya nyaman-nyaman juga, tercukupi. Nggak ada masalah di situ. Ya, senyum terus orangnya gitu. Nah itu barokah, Pak. Al-Quran itu bawa barokah di waktu kita. Jadi Al-Quran itu barokah, Ramadan barokah. Ya udah kita jangan nggak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Di luar Ramadan ya terus baca Al-Quran apalagi nggak. Di luar Ramadan ya Al-Quran itu barokah apalagi di dalam Ramadan. Ya. Maka di bulan Ramadan itu Pak minimal ya kita sekali khatam lah. Per pribadi Pak ya. Nanti kalau kita tadarus, misalnya kan ada tadarus, misalnya kita masih di sini ada tadarus Pak ya. Misalnya ada tadarus itu yang bersama-sama sekali khatam juga gitu. Kalau bisa begitu. Ya minimal sekali yang kita pribadi, kemudian sekali yang khatam bersama-sama, itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai Ramadan itu nggak ngaji sama sekali, itu lebih parah lagi itu Pak. Jadi kita alasan sibuk ya Bu ya, misalnya alasan ibu-ibu sibuk misalnya bikin kue misalnya pas. Nah justru dengan baca Al-Quran itu akan lebih lapang waktunya Bu, lebih lapang waktunya. Logika keberkahan itu logika yang nggak terhitung sama logika manusia Pak, itu ya barokah itu, barokah itu. Ya kayak Imam Syafi'i itu kan 60 kali khatam gitu ya.
Kalau dihitung-hitung secara logika nggak memungkinkan itu. Hitungan waktu itu nggak memungkinkan. Cuman itu tadi, kalau udah masuk logika barokah semuanya bisa. Apa yang nggak mungkin kalau udah barokah itu. Sama kayak bilang kita tadi itu. Kalau udah rezeki barokah itu orang misalnya kelihatannya gajinya nggak cukup. Anaknya aja jangankan untuk nyekolahin anak, ngulihan anaknya misalnya. Untuk hidup sehari semalam aja mungkin nggak cukup. Tapi karena barokah itu ya Allah cukupkan. Itu namanya nggak masuk akal bagi kita. Tapi dalam logika barokah semuanya bisa masuk. Makanya doanya Allahumma barik lana kalau makan. Biar makannya sedikit itu jadi barokah. Orang nikahan barokallahu laka wa barokah alaika. Biar apa? Biar hidupnya barokah. Jadi doa orang itu doakan barokah. Doakan barokah. Biar yang sedikit jadi banyak, yang banyak tambah banyak gitu. Jadi Al-Quran kita banyak rutinkan Pak ya. Kita ini. Kemudian yang berikutnya Pak, iktikaf. Nah ini dia. Iktikaf itu sebenarnya ketika kita masuk ke sini ke masjidnya kita udah bisa iktikaf sebenarnya. Iktikaf itu kan artinya mulazamatul masjid, melazimi masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Taala. Di luar Ramadan iktikaf itu bisa. Kayak kita sekarang duduk masuk masjid niat iktikaf dapat pahala iktikaf. Sejam 2 jam ya atau sejam nanti sambil nunggu isya selesai dapat pahala. Cuman di Ramadan itu disunahkan iktikaf itu memang nggak keluar masjid itu Pak. Kemudian 10 hari ya. Nabi itu kan 10 hari itu nggak pernah meninggalkan sampai meninggal beliau sejak hijrah ke Madinah sampai meninggal nggak pernah meninggalkan 10 hari terakhir. Itu idealnya kalau kita bisa. Cuman kan kadang-kadang sebagian kita kan ada pekerjaan yang belum cuti ya, belum cuti, belum libur. Ya minimal kalongan itu loh. Ya malam iktikaf, pagi pulang ngantor gitu Pak ya. Itu lebih baik daripada nggak sama sekali ya. Daripada nggak sama sekali. Kita hidupkan malam 10 hari akhir masjid ya. Datang habis isya atau maghrib udah di sini. Atau nanti malam-malam datang nggak apa-apa lah. Sekian jam daripada nggak sama sekali. Ya, walaupun sunnahnya seharusnya ya kalau bisa ya seperti Nabi yang nggak keluar-keluar itu. Cuman kan kondisi sebagian kita kan kadang nggak ada yang kerja masih belum masuk. Ya, atau ibu-ibu sibuk apa gitu. Itu kita rutinkan, Pak. Kita rutinkan. Di iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Nabi mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyin itu. Jadi kalau yang orang biasa ke masjid itu ya kayak bapak-bapak yang biasa ke masjid itu udah rumah orang bertakwa itu. Kalau dalam hadis dikatakan fashhadu lahu bil iman ya. Gak mungkin orang yang rajin ke masjid kemudian munafik itu kecil kemungkinannya, Pak. Gak mungkin malah ya. Orang bolak-balik ke masjid, azan datang ke masjid, datang mukmin dia berarti gitu. Enggak mungkin dia munafik, kita bilang munafik sempurna ya. Munafik murni itu enggak mungkin. Kemudian terakhir Pak, karena sudah azan ya, ini terakhir juga emang umroh ya. Nah, ini agak berbiaya memang. Tapi memang di bulan Ramadan itu sunnahnya umroh Pak. Makanya rame ya. Travel apa menawarkan umroh Ramadan. Memang ada fadilahnya tersendiri umroh di bulan Ramadan itu Pak. Mudah-mudahan semua kita diberikan kemudahan Pak ya. Satu hari insya Allah umroh Ramadan. Dalam hadis dikatakan dalam riwayat Abu Daud, umrotun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Kita umroh di bulan Ramadan itu kata Rasulullah seperti haji bersamaku. Nabi Rasulullah kan haji cuma sekali itu, haji wada itu ya Bu ya. Haji wada, haji terakhir. Nah, ketika kita umroh di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala itu. Jadi dapat fadilah umroh, keutamaan umroh, dapat keutamaan bulan Ramadan, dapat keutamaan berhaji bersama Nabi. Luar biasa itu. Jadi itu yang bisa kita optimalkan Pak nanti di bulan Ramadan. Ya 5 amalan itu ya, dari banyak amalan itu yang paling utama sebenarnya. Sedekah, kemudian qiyam Ramadan, baca Al-Qur'an, kemudian umroh, dan terakhir i'tikaf. Itu kita optimalkan Pak nanti di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.